motivasi belajar ya. Motivasi belajar. Nah, di sini anak-anak mungkin ada yang terkendala dengan masalah belajarnya ya, termasuk belajarnya di rumah, lebih-lebih belajarnya di sekolah. Nah, sebelum kita mulai ya, biasanya kita akan memulainya dengan melakukan doa ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Maju di depan sini. Ayo. Sebelum kita mulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Jadi seperti biasa kita akan melaksanakan absensi sebelum mulai pembelajaran kita. Baik, kalau yang tidak hadir langsung kasih tahu ya, tidak hadir Pak. Seperti itu ya. Baik, kita mulai. Yang pertama Sofi Indriani, Nadia Safitri, Nur Laila, Liwaul Molisa, Eli Irnawati, Karin Anandia, Nabila, Davin Alfian, Alia Arfa, Egil Akbar. Selanjutnya Khairul Munawar, Fadlailul Auladin, Imam Samudra, Nur Fahida, Indah Nur Hasanah, Uswatung Karimah, hadir. Zahra Nurul Atiyah, Ikraman, hadir. Susila Pratama, Hadir. Ayu Wulandari, Kiranti, Israfil. Hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semua. semua ya. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Dan mudah-mudahan kita memulai pembelajaran ini kita sama-sama memahami bagaimana motivasi belajar itu untuk kita sendiri, termasuk motivasi belajar di rumah ya. Baik, kita akan mulai ya. Nah, kita mulai dari saya akan mempresentasikan atau menampilkan ada satu poin-poin tentang materinya, yaitu tentang motivasi belajar ya, tentang motivasi belajar. Nanti kalian bisa menyimak dan memahami apa yang menjadi inti daripada penyampaian pembelajaran tentang motivasi belajar ini. Mari kita mulai ya.
Nah, sudah nampak ya. Nah, di sini ada materinya tentang motivasi belajar. Nah, kalian simak baik-baik. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar itu? Nah, untuk motivasi belajar ada beberapa tahapan ya. Motivasi belajar itu adalah dorongan atau semangat ya dari diri siswa atas kesadaran diri sendiri, yaitu mempunyai daya dalam rangka mendorong diri kalian untuk mau belajar. Nah, adapun belajar itu akan merubah pribadi kalian ya, akan merubah ya. Ingat, dalam pembelajaran itu kata kuncinya kita akan merubah diri kita lewat pembelajaran yang kita pahami ya. Apapun yang kita pelajari, pasti kita akan mendapatkan apa yang dimaksud dengan belajar itu. Paham ya saya? Nah, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran itu kita harus pahami dulu ya. Kita harus pahami dulu apa sih yang menjadi kendala sehingga di rumah, contohnya di rumah kita malas atau tidak mau belajar. Terus di sekolah apa sih faktornya sehingga kita tidak mau belajar dengan baik di sekolah? Itu ya. Nah, mari kita pelajari dulu ya apa yang menjadi hambatan diri kita untuk melaksanakan belajar dengan baik di rumah maupun di sekolah. Bisa dipahami ya? Baik, bisa dipahami. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana belajar itu bisa memberikan dorongan dari dalam diri ya. Yang pertama ada minat ya. Nah, selanjutnya cita-cita. Itu faktor yang mempengaruhi dari dalam diri kalian. Nah, dari cita-cita itu akan mendorong kalian untuk mau belajar dengan baik. Jadi kalau kalian punya cita-cita, pasti punya keinginan untuk meraih cita-cita itu. Bagaimana meraih cita-cita? Harus dengan Belajar. yang keras, harus dengan Belajar. ya. Tidak mungkin orang yang sukses itu datang pada orang-orang yang malas. Kalau orang yang sukses adalah orang yang mau belajar. Nah, selanjutnya kondisi siswa yang mempengaruhinya. Kondisi kalian ini ya, jadi akan mempengaruhi juga dalam rangka proses kalian melaksanakan pembelajaran itu. Contohnya begini. Pertama, kondisi kalian ini dari lingkungan faktor keluarga. Nah, faktor keluarganya yang pertama, ini mohon maaf ya, ada yang broken home. Tahu broken home? Ya, masalah keluarga. Itu otomatis akan mempengaruhi proses pembelajaran kalian di rumah maupun di sekolah. Nah, itu termasuk dari kondisi siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor teman ya, itu salah satu. Kalian mempunyai teman atau dalam satu kelas itu ada katakanlah siswa yang nakal. Itu akan mempengaruhi proses belajar kalian juga. Bisa dipahami ya kan? Bisa ya? Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pembelajaran kalian itu adalah faktor eksternal atau faktor di luar diri kalian sendiri. Yang pertama tadi sudah dikatakan sudah ada dari lingkungan keluarga. Selanjutnya
Tadi di lingkungan sekolah sudah. Nah, untuk selanjutnya lingkungan masyarakat. Kita lanjut ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau meningkatkan motivasi belajar kita. Ada yang tahu? Menentukan gaya belajar. Menentukan gaya belajar. Maksudnya kalian bisa memahami diri sendiri, kalian bisa memahami diri kalian sendiri bahwa saya membutuhkan proses belajar yang seperti ini, sesuai dengan keinginan diri dari kalian sendiri. Yang selanjutnya apalagi? Membuat agenda belajar. Agenda belajar. Kalau agenda belajar, contoh kecilnya apa? Agendanya, nanti malam saya harus belajar jam sekian. Ya, contohnya apa itu? Indah, membuat jadwal pelajaran, betul sekali. Membuat jadwal pelajaran. Di sini kalian harus memanage ya diri kalian dalam rangka kalian melakukan pembelajaran yang baik, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, salah satunya membuat jadwal pelajaran itu ya. Nah, kalian jadwalkan diri kalian di rumah. Bisa dipahami ya? Menghindari gangguan belajar. Nah, tadi sudah kita ketahui ya, ada faktor-faktor yang mengganggu pembelajaran itu. Nah, kita usahakan hindari itu kondisi-kondisi yang tidak mendukung untuk melakukan pembelajaran. Baik, kita lanjut lagi. Ada fasilitas yang harus mendukung apa? Pembelajaran. Contoh, siapa yang tahu contoh? HP. HP. Nah, pembelajaran lewat perpustakaan digital. Selanjutnya, Tetaplah untuk ya, memotivasi. terus memotivasi diri. Itu faktor pendukung ya. Terus memotivasi diri. Kalian harus memotivasi diri dalam rangka mewujudkan pembelajaran dan proses pembelajaran kalian dengan baik. Yang ada di kelas ini termotivasi semua untuk belajar. Yang terakhir, istirahat yang cukup. Nah, ternyata setelah belajar itu kita juga harus membutuhkan istirahat yang cukup. Selanjutnya kita akan menonton video pendek ya, tentang motivasi belajar juga. Namun dalam motivasi belajar itu nanti kita lihat apa yang kalian nonton di video itu, kalian bisa mencermatinya ya, bahwa orang yang belajar pasti akan sukses ya. Nah, sebaliknya orang yang tidak belajar tidak akan baik. Kita akan nonton videonya sebentar ya, coba. Nah, simak baik-baik videonya. Apa yang terkandung dalam tayangan itu, kalian bisa memahaminya ya. Bentar. Gitu ya. Coba lihat ya, nonton videonya. Kamu kenapa? Saat berlangsung yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Nah, ditanya belajar. Ya, belajar. Itu yang berdiri itu mungkin bayangannya dia masa depan ya. Bayangan dia masa depan itu Semalam aku sama. nah, dia jujur pada diri Terus sendiri. mungkin Dia sudah jujur pada diri sendiri. Apa yang dia lakukan? tapi kemarin aku belajar sampai selesai.
Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa belajarnya? Jam 6 subuh ya. iya. Kuat sekali dia belajar sampai jam 5 subuh. Hal semisal apapun itu, jangan belajar remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta melakukan mengatur waktu tugas dan pekerjaan dengan tepat. Dengan belajar, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dalam kewajiban. Karena sukses kamu, dia tergantung bersamamu. Itu dia sudah termotivasi. Setelah dia memikirkan, kalian sudah bisa paham ya dari apa yang kalian nonton, apa yang ditayangkan sama Pak Guru, kalian bisa pahami ya. Nah, sekarang saya akan membagi kalian dalam 5 kelompok ya, 5 kelompok. Dalam rangka kalian akan mendiskusikan dengan kelompoknya apa yang kalian pelajari tadi. Yang pertama ada di PowerPoint ataupun PPT yang saya tayangkan itu. Terus yang kedua, ada nggak kaitannya motivasi belajar dengan video yang kalian tonton tadi? Bisa ya? Nah, saya akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Silakan buat kelompoknya ya. Nah, namun dalam membuat kelompok ini agar tidak gaduh, saya pakai hitungan ya. Mulai dari sini 1 sampai di belakang. Ya, sampai terakhir ya. 1 kumpul sama 1, 2 kumpul sama 2, 3 kumpul sama 3, 4 kumpul sama 4. Sudah ya? Ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana kelompok 5? Oke, baik ya. Tadi sudah saya bagikan ya lembaran untuk merefleksikan kembali ya apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton ya dalam video pendek tadi tentang motivasi belajar. Nah, kalian akan ditugaskan untuk kelompoknya. Kalian tentukan dulu siapa yang menjadi ketua kelompoknya ya, siapa yang jadi ketua kelompoknya yang nanti ditugaskan seandainya kita masih punya waktu pelajaran nanti ya, kita presentasikan ya. Baik, bisa dimulai ya dari sekarang. Motivasi belajar adalah keinginan dari dalam diri kalian ya, dari dalam diri untuk mau melakukan suatu perubahan. Itu contoh ya, kalian bisa menulisnya seperti itu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri. Ada berapa faktornya ya? Mungkin ya ada 6. Faktor yang pertama ada 2 ya, ada 2 faktor dari dalam diri maupun faktor luar diri ya, intrinsik dan faktor dari dalam dan faktor dari luar. Silakan mulai dikerjakan dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan. Ya. Ditulis nih, ditulis 1 orang. Ditulis ya. Ya. Mana kata kelompoknya? Mana kata kelompoknya? Ya, silakan. Ya, di sini siapa kata
Silakan. Kalian tinggal tulis saja faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembelajaran itu. Sudah kelompok 5 duluan, kelompok 5 ya. Baik. Kalian sudah bisa simpulkan ya dari apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Sudah ya? Sudah. Iya. Siapa ketua kelompoknya? Mana ketua kelompoknya? Silakan. Coba. Sambil dengar ya. Ya, selanjutnya lingkungan belajar, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Hal yang meningkatkan motivasi belajar, menentukan gaya belajar, menentukan ada ya terus lanjut. membuat agenda belajar, menghindari gangguan belajar, Ya. menggunakan fasilitas pendukung. Ya. Tampilan termotivasi. Apalagi? Bahas yang cukup. Kesimpulan. Ya. Orang yang berhasil belajar akan meraih kesuksesan. Jika orang itu malas belajar, tidak akan ada kesuksesan yang mendatanginya. Ya itu saja ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Mari kita simpulkan sama-sama ya. Coba dengar dulu. Intinya orang yang tidak belajar kemungkinan besar tidak akan bisa meraih kesuksesan. Karena untuk memotivasi diri dalam belajar itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena refleksi itu penting sekali ya. Setelah melakukan pembelajaran pasti kita akan melakukan refleksi. Sudah belum? Tinggal satu ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan refleksinya. Sini. Sama Pak Guru di sini. Ayo. Mari ke sini. Biar kita akhiri ya pembelajaran kita, sama-sama kita refleksi ya. Sini. Kelompok 1 sini. Semua kelompok 1 sini. Kelompok 1 di sini. Ayo. Silakan kelompok 1. Bacakan refleksinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan lembar refleksi kami. 1. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Kami memahami faktor-faktor pembelajaran, beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar, dan kesimpulan. 2. Apakah Anda telah menguasai kelemahan dari pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Kami sudah menguasai semua pembelajaran dan materi yang kami belajar hari ini. 3. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Kami dapat meningkatkan motivasi belajar kami dengan cara mengikuti dan meningkatkan motivasi belajar. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Karena sudah refleksinya seperti ini ya. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi sudah menyampaikan berbagai macam refleksinya ya, pandangannya tentang apa sih yang menjadi motivasi belajar itu ya. Jadi ada yang memberikan mengatur waktu dengan baik ya, ada yang mengatakan di rumah harus belajar dengan baik, ada yang mengatakan faktor lingkungan lah yang mempengaruhi proses pembelajaran itu atau motivasi belajar itu ya. Nah untuk itu kalian bisa dari refleksi ini
kalian bisa memahami diri kalian apa sih yang menjadi hambatan daripada motivasi belajar kalian itu sendiri. Untuk menambah semangat untuk kita ya. Jadi sekali lagi kita akhiri, namun tadi kita awali dengan doa dan sekarang kita akhiri dengan doa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Jadi apa yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian dapat merefleksikannya di rumah, lebih-lebih di sekolah untuk keberlanjutan pembelajaran kita. Nah, untuk harapannya ya, harapan saya teruslah memotivasi diri kalian untuk belajar. Untuk meraih kesuksesan itu kalian harus itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.